Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Institut Teknologi Baharudin Yusuf Habibie dengan judul penelitian Valuasi Program Imbalan Pasca Kerja dengan Multiple Decrement Model berdasarkan PSAK 24 di era New Normal Pandemi COVID-19. Dan saya sendiri Wahyuneka Sasmita sebagai ketua pengusul. Tim kami yaitu Nur Rahmi dan M. Fauzan Iskandar. Pandemi COVID-19 telah membawa dampak yang signifikan terhadap dunia kerja dan kesejahteraan karyawan perusahaan. Banyak perusahaan yang terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja atau merumahkan karyawan, salah satunya restrukturisasi untuk mengurangi biaya operasional. Program imbalan pasca kerja merupakan salah satu bentuk perlindungan finansial bagi karyawan setelah mereka mengundurkan diri dari perusahaan atau pensiun. Valuasi program ini menjadi semakin kompleks di era new normal pandemi COVID-19. PSAK 24 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang imbalan pasca kerja. Standar ini memberikan pedoman tentang bagaimana perusahaan harus menghitung nilai kini dan pengakuan biaya imbalan pasca kerja. Penelitian ini bertujuan untuk valuasi program imbalan pasca kerja berdasarkan PSAK 24 di era new normal pandemi COVID-19. Kebaruan dari penelitian ini, PSAK 24 adalah standar akuntansi keuangan yang mengatur tentang imbalan pasca kerja seperti pensiun, uang pensiun, dan tunjangan kesehatan. Penilaian program imbalan pasca kerja sangat penting bagi perusahaan karena merupakan bagian penting dari kewajiban keuangan jangka panjang mereka. Valuasi ini diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 24 tentang Imbalan Pasca Kerja dari Ikatan Akuntansi Indonesia. Perhitungan program dana pensiun dengan sistem pay as you go dihitung dengan membagi jumlah uang yang harus dibayarkan kepada pensiunan dengan persentase gaji, di mana pelaksanaan sistem fully funded dilakukan dengan metode projected unit credit constant dollar. Manfaat pensiun yang didapatkan saat pensiun dengan masing-masing metode dipengaruhi oleh akumulasi iuran pensiun. Hal ini kemudian dikembangkan dengan menambahkan manfaat meninggal, cacat tetap total, dan mengundurkan diri dengan tabel multiple decrement berdasarkan single table decrement, yaitu meninggal, pensiun, cacat tetap total, dan mengundurkan diri di era new normal pandemi COVID-19. Berdasarkan data WHO di Indonesia dari 3 Januari 2020 hingga 24 Juni 2023, ada 6.956.900 kasus COVID-19 yang terkonfirmasi dengan 161.817 kematian. Gambar ini menunjukkan 5 status: Decrement 1 kematian, Decrement 2 kematian karena COVID, Decrement 3 mengundurkan diri, Decrement 4 cacat tetap total, dan Decrement 5 pensiun. Manfaat karyawan dihitung dengan menggunakan rumus berikut dengan dekrimen kematian, kematian karena COVID, mengundurkan diri, cacat tetap total, dan pensiun. Tabel ini dapat digunakan untuk menganalisis perubahan dalam probabilitas dekrimen dari waktu ke waktu dan bagaimana itu mempengaruhi probabilitas hidup seseorang. Penurunan probabilitas dekrimen sesuai dengan probabilitas yang berkurang dari peristiwa yang terjadi selama periode waktu tertentu, yang mengarah pada peningkatan probabilitas hidup. Diperoleh tabel multiple decrement untuk usia 30 tahun hingga usia pensiun 60 tahun. Tabel ini menunjukkan besar premi bersih tahunan kasus multiple decrement yang memberikan manfaat sesuai dengan penyebab kegagalan, menjadi lebih besar saat karyawan itu bertambah tua. Metode ini lebih baik untuk perusahaan karena membutuhkan lebih sedikit dana yang harus disimpan untuk pensiunan karyawan.